Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, kembali lagi bersama gua tentu Neo Japan ya. Sudah lama aku tak bercerita curhat tentang perkembangan keluarga aku sampai mana ya setelah resign, terus selanjutnya gimana, dan tentang keluarga istri, tanggapannya seperti apa setelah aku resign. Jadi aku insya Allah minggu depan ini mau pergi mudik ke rumah mertua di kampung, adanya di Matsuyama, Ehime. Jauh dari sini, naik mobil ya 8 jam dah, beda pulau di Shikoku ya. Nah, jadi tujuan mudik ini memang untuk melepas rindu istri, karena sudah bertahun-tahun, udah 2 tahun belum mudik ke sana ya. Dan untuk mempertemukan Yusuf dengan keluarga yang di sana juga, karena waktu Yusuf ke sana tuh dia masih belum umurnya masih 1 tahun kurang waktu balik dulu. Sekarang dia udah bisa lari-lari dan bisa macam-macam lah ya. Nah, di sana juga ada anak seumuran Yusuf, itu anaknya adik ipar gua, 2 orang, untuk melepas rindu lah. Nah, kenapa gua bikin video ini? Biar ada susunan cerita nanti pas aku mudik nanti kan. Kenapa? Sebenarnya ada beberapa tujuan dan maksud untuk mudik ini. Selain melepas rindu, juga ingin menjelaskan ke mertua dan keluarga di sana tentang siapa sih sebenarnya Neo Japan. Siapa sih sebenarnya, apa sih yang sebenarnya dikerjakan oleh Dian, suaminya si Haruna ini. Kenapa ada sesuatu hal yang sepertinya ada yang ditutup-tutupi oleh Haruna, seperti sesuatu yang sangat mencurigakan ya. Mungkin mertuaku sudah dan keluarga di sana sudah agak sedikit curiga ya dengan keluargaku di sini. Curiganya itu mungkin bukan yang apa ya, gue nggak tahu, mungkin ya kok bisa lah sampai gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat videoku yang waktu mertua nelpon pas waktu belikan iPhone. Ada beberapa pertimbangan yang bikin aku ingin ya udah deh, kasih tahu deh mertua atau keluarga kalau aku tuh punya YouTube. Dan selama ini, beberapa tahun ini, rahasia ini aku udah tutupi dari 2018 mungkin sampai sekarang. Aku belum pernah cerita kalau aku bikin YouTube, dan alhamdulillah ada rezeki untuk hidup dari YouTube. Itu sama sekali mertuaku, keluarga di sana tidak tahu ya. Ada juga beberapa komen dari teman-teman subscriber yang berkomen, "Bang, mertuanya nggak tahu YouTube-nya, cobalah kasih tahu kan, kasih tahu." Kenapa? Biar mertua di sana kan kalau melepas rindu, ingin tahu kabar aku di sini karena kita jauh ya, bisa melihat perkembangannya Yusuf seperti apa, kegiatan aku seperti apa, istri seperti apa. Jadi tanpa bertemu dia bisa menonton dari YouTube. Aku pikir saran dari subscriber, komen tersebut masuk akal juga ya, aku pikirnya. Tapi waktu itu aku belum iyain, sedang aku pertimbangkan. Namun finally, karena sudah resign, akhirnya ya mau tidak mau kita, atau aku atau istriku, nggak akan bisa selalu menutupi hal ini ya, karena kita udah resign. Karena mertua ya, namanya mertua ya, pasti khawatir dengan anak kandungnya, apalagi sekarang punya cucunya jauh. Cucunya nanti makan apa, untuk biaya berobat apa, ada ndak uangnya, gajinya cukup ndak. Jadi semua mertua atau orang tua selalu berkhawatir ya, sehingga mertuaku tuh sering mengirimkan rezeki ya untuk Yusuf, untuk istriku, untuk makan. Dia suka apa, aku sering dikirimin buah-buahan, makan, dibelikan baju, dibelikan tas, sehingga aku terharu ya. Aku sampai pengen belikan mertuaku itu, keluarga itu, sesuatu barang yang spesial lah. Tapi waktu itu jika kita membelikan sesuatu yang mahal atau barang atau apa, dia mertua selalu menolak kan, karena dia takut kalau kita berikan sesuatu itu, mertua itu takut tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan. Karena prinsipnya kalau kita memberikan sesuatu, dia harus balas, sekalipun kita ikhlas, nggak usah ganti, tapi dia tetap akan berpikir seperti itu. Akhirnya nggak jadi. Dan beberapa waktu itu kecurigaan mertuaku tuh atau keluarga di sana semakin besar ya, waktu aku sering ngambil libur kerja. Mungkin kalian pernah lihat videoku ke Aomori bagian atas dekat Hokkaido. Aku liburan selama 1 minggu ya, karena ada kerjaan YouTube ya. Jadi perusahaan ini aku libur. Terus
jalan-jalan lah untuk bikin vlog perkenalan kota di sana. Ya selama perjalanan di sana, otomatis kan istriku selalu di sini kan sendiri sama Yusuf kan. Akhirnya dia sering menelpon keluarga, curhat lah gitu, ngomong-ngomong gimana kabar. Nah, setiap kali dia nelpon ke sana ke keluarga, pasti dia tanya kabarku. Mertua di sana selalu menanyakan tentang kabar Dian, gimana, sehat, gimana kerjaannya sekarang, capek, berat ya, panas sekarang ya, cuacanya panas, cuacanya dingin ya, apa dia tidak apa-apa, gimana. Dia selalu menanyakan keadaanku. Dia selalu care sama aku kan. Akhirnya istriku bukan tipe perempuan yang pantang berbohong. Sekalipun berbohongnya tidak menyakiti dan tidak terlalu parah, dia itu nggak akan berbohong. Dia selalu, bukan berbohong, dia selalu mengeles. Jadi berbohong sama ngeles itu agak beda ya. Ngeles itu supaya tidak berbohong. Nah, Dian mana kok nggak kelihatan? Akhirnya istri bilang Dian pergi ke Aomori, jauh sana. Oh, dia ngapain? Ada kerjaan sedikit. Oh, Dian tugas ke Aomori ya? Ada kerjaan. Dikira kerjaanku ke Aomori yang selama seminggu itu ada hubungannya dengan pabrikku yang di sini. Mungkin aku diutus kerja ke Aomori. Oh, gitu ya. Oh, ini katanya mertua kan, pokoknya enak ya, dikirim atau kerja apa. Oh, akhirnya masih mertua belum paham waktu itu. Akhirnya untung nggak ditanya macam-macam tentang perusahaan kan. Ya oke, saya. Terus yang paling mendasar dulu, kita flashback lagi. Yang sedikit bikin mertuaku agak sedikit dulu. Waktu pertama kali aku belum dapat kerja dan waktu aku pindah di sini itu aku menyewa rumah ini. Jadi rumah ini bisa dibilang menengah ke atas yang tinggal di sini, dan sewa rumah ini gila. Orang Jepang pun kaget dengan sewa rumah yang aku tempatin ya. Dan aku baru masuk kerja. Waktu itu masuk kerja kan mertua datang ke sini nganterin Yusuf sama istri kan datang mereka di sini. Waktu istri mertuaku datang ke sini, waktu dia masuk rumah ini, kaget dia lihat rumah ini. Rumahmu besar banget, luas. Ini rumah baru tahun 2020 dibangun nih rumah ini kan. Jadi mertuaku kaget lihat rumah ini bersih, besar. Ya, istriku bukan dari golongan orang yang kaya raya ya, dia di kampung ya. Rumahnya sederhana ya. Dia kaget ngelihat aku bisa sewa rumah sebesar ini. Sampai gini dia. Dian kan baru kerja. Kan gue baru masuk kerja, nggak mungkin gaji gue per bulan tuh langsung 50 juta dan sampai bisa menyewa rumah ini kan. Dia dapat uang dari mana? Sewa rumah ini pasti mahal banget kan. Tapi waktu itu mertuaku nggak bertanya. Dia agak sedikit, pokoknya aneh melihat itu ya. Dikiranya ini rumah ini disewa dibayar sama istriku. Tapi istriku kan waktu itu belum cuti hamil. Nggak mungkin gajinya cuti hamilnya itu bisa bayar ini per bulan sampai ya kayak kenapa gitu kan. Mungkin dari sana sudah mulai numpuk curiga. Terus aku sering liburan ke jauh, nggak masuk kerja kan. Aku izin. Bulan depan ini aku mau libur kan. Libur 3 minggu kan. Libur 3 minggu aku mau pulang ke Indonesia kan. Terus kenapa orang mertuaku tahu kalau aku mau pulang ke Indonesia? Karena istriku bilang ke mertuaku, kayak mama, Bu, nanti bulan sini 10 atau 9 bisa nggak datang ke Kyoto, ke rumah ini. Kenapa? Buat tinggal nemenin aku beberapa minggu. Kok gitu? Dian kemana? Oh, Dian mau pergi. Kemana? Ke Indonesia. Lah, berapa minggu? Sekian minggu. Loh, kok lama banget? Gimana kerjaannya? Kan dia kerja di pabrik kan. Dia ada kerjaan lain yang harus diurus di Indonesia gitu. Lah, kok bisa libur panjang? Jadi istriku tuh sudah hampir mau jujur ya, mau keceplosan ngomong kalau dia ada something ya. Jadi istriku belum cerita ke keluarga di sana itu kalau aku tuh udah resign dari pabrik. Masih disembunyikan. Nah, jadi mertuaku, keluarga, saudara di sana tuh sampai pokoknya penuh tanda tanya ya, bingung dia. Bingung memikirkan aku, istri, anak, kondisi di sini apa tidak apa-apa kan, ninggalin ke Indonesia lama gitu kan. Terus kerjaannya gimana kan. Pokoknya asli ini sudah di ujung tanduk ini. Makanya kesempatanku untuk mudik kali ini nih untuk menceritakan tentang apa yang sudah terjadi, apa kerjaanku.
apa yang sudah aku lakukan selama ini, kok bisa hidup ya, dan memberitahu kalau aku sudah resign di pabrik. Simite, udah simite. Nah, jadi aku pulang kali ini, nah ini Yusuf. Nah, jadi kesempatan aku pulang minggu ini juga untuk menceritakan semua hal yang sudah aku tutupi selama ini. Aku mau cerita, aku sudah berhenti di pabrik, aku cerita semua, aku liburan atau gini, aku melakukan ini, semua akan kuceritakan nanti dengan mertua dan keluarga yang di sana. Karena istriku sudah tidak tahan, maksud udah ya udah deh, kasih tahu aja, karena dia bingung kalau ditanya kan. Pokoknya begitulah. Sampai kapan dia akan bersembunyi lah gitu kan, istriku, sampai kapan dia akan menutupi hal ini ke keluarga. Dan istriku udah nggak enak ya. Kenapa juga? Jadi ada satu hal yang perlu kalian ketahui ya, istriku tuh tipe orang yang biasa. Jadi dia itu cara hidupnya tuh bener-bener biasa banget. Bukan tipe orang yang narsis, bukan tipe orang yang banyak ngomong gini-gini, enggak. Dia itu diam tapi berpikir tajam pikirannya, sehingga dia itu ya selalu slow dalam artian, walaupun suaminya ini adalah seorang YouTuber, bisa dibilang dengan subscriber 2 juta, ya alhamdulillah banyak yang kenal, tapi istriku tuh selalu low profile. Dia selalu menanamkan atau mengajarkan ke aku tuh untuk selalu sederhana, selalu low gitu. Dia tak pernah bercerita ke temannya, ke siapa, kalau apalagi ke mertua, kalau gue itu seorang, suami gue orang terkenal loh, dia begini-gini. Nggak pernah dia ngomong seperti itu. Dia itu selalu, kalau memang udah ketahuan, ya udah ketahuan. Nah, bahkan istriku sampai bilang, kalau aku punya kenalan teman baru, kamu bilang ya kamu YouTuber. Kalau dia tanya kayak gitu kan ke gue, ya aku ditanya, akhirnya aku jujur, aku bilang itu. Katanya, pokoknya dia bilang jangan pernah sombong, jangan pernah terlalu gaya-gayaan depan orang. Istri gue selalu bilang kayak gitu ke gue. Dia nggak suka kalau gue seperti itu, dan gue bersyukur. Jadi gue itu selalu ada yang ngontrol sifat gue, yang bikin kita selalu low. Bahkan pernah di video, mungkin kalian pernah lihat, sering aku beliin istriku kalung emas, beliin dia AirPod mahal, jam tangan Apple, iPhone, barang-barang mahal, sewa rumah yang gini. Jadi dia nggak pernah cerita-cerita ke temannya, ke keluarganya, ke saudaranya, kemana, dia nggak pernah cerita kalau dia punya sesuatu barang bagus atau apa gitulah. Dia selalu ya udah dapat, udah diam. Karena mungkin dia berpikir kalau dia belikan sesuatu yang mahal, terus dia cerita ke mertua, ke saudaranya, mungkin mertua akan lebih tambah curiga dengan gua. Dan dia juga berpikir seperti yang gua bilang, jadi keluargaku di sana tuh orangnya bukan jadi orang yang kaya, golongan orang sederhana, pekerja keras. Nah, sehingga tiba-tiba istri bilang, lihat nih iPhone-ku baru, lihat ini aku ada Apple Watch. Dia takut, dia dia menjaga perasaan keluarga yang di sana, sehingga gue capek kerja berat gini-gini, nggak bisa beli iPhone mahal, nggak bisa beli Apple Watch, nggak bisa beli sesuatu, nggak bisa sewa rumah besar gini. Nah, dia jaga perasaannya itu, sehingga istri gue tuh ya udah dapat aja gitu, nggak pernah dia mau cerita lah gitu. Apalagi waktu sewa rumah luas, dia nggak cerita kok sama ini, lihat nih rumahku gini, enggak. Kecuali kalau sudah ketahuan waktu mertua gue datang sini dan lihat rumah ini, barulah dia cerita, rumahnya sewanya segini, begini gini, baru dia cerita. Nah, waktu di video ada iPhone dilihat sama mertua di telepon, video call, pas kebetulan kan itu lagi unboxing. Nah, dilihatlah iPhone tuh sama mertua tuh, barulah dia cerita, aku dibeliin sama, kok kamu bisa beli iPhone? Dibeliin sama dia. Baru dia cerita, dia punya iPhone dibeliin sama gua. Dia cerita dia dibeliin jam tangan Apple, dibeliin earphone mahal gitu, dibeliin sama gua. Nah, itu karena sudah dilihat gitu. Bukan dari awal, tujuannya di awal itu memamerkan sesuatu ke keluarga gitu. Dia bukan tipe orang kayak gitu. Makanya sampai aku heran. Sebenarnya tujuanku gitu, maaf ya. Jadi tujuanku juga memberikan dia sesuatu hadiah yang bagus untuk dia tuh, ingin membuktikan bahwa gue itu benar menjalankan janjiku sewaktu aku melamar
istri gue dulu. Jadi gue akan buktikan kalau gue bisa bahagiakan istri gue, bukan cuma dengan materi, dengan kasih sayang juga kan. Nah, tapi aku tanya istriku, kamu cerita nggak kalau aku belikan sesuatu ke mertua keluarga? Nggak pernah dia cerita. Dia nggak pernah cerita. Apa-apa kita beliin sesuatu, nggak pernah dia cerita ke keluarga. Kecuali kalau tadi udah ketahuan, ditahu dulu sama mertuanya, mungkin dilihat atau apa baru dia cerita. Untuk ya kata dibeliin, langsung bilang, "Woi, gue dibeliin." Nah, dia nggak, bukan tipis seperti begitu. Nah, ya ini karena ini besok kita mau pulang ke apa namanya tuh, mudik. Ya, akhirnya finally kita mau ceritain semua rahasia yang sudah kita pendam selama ini ya. Ya mau nggak mau disembunyikan seperti apapun pasti akan ketahuan ya. Nah, dan satu juga apa ya, sewaktu aku jadi pegawai pabrik, pegawai tetap, karyawan tetap di pabrik itu suatu poin atau nilai plus bagi kita yang menikah dengan orang Jepang. Jadi keluarga istri kita itu sudah merasa aman, tenang, dia memikirkan keluarga ini karena suaminya sudah bekerja menjadi karyawan pabrik. Nah, istri gue itu benar-benar menjaga perasaan keluarga di sana supaya tidak mengkhawatirkan keluarga di sini. Nah, Dian, suamimu kerja apa? Kerja pabrik. Pokoknya begitulah. Nah, pokoknya nanti dah kalian tonton video ini, terus akan berlanjut seperti apa nanti. Gua bilang sama mertua dan jumpai Yusuf sama keluarga di sana, dan gue ceritakanlah semua nanti. Pokoknya visit video ini akan terus berepisode. Makasih udah dengar curhat gue, panjang lebar banget gue ngomong nih. Oke? Yusuf mau tidur dan gue juga mau tidur. Wah, capek banget gue hari ini. Oke? See you di next family vlog mudik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bilang bye bye.